Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang konsep landasan pendidikan. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Titi Rohayati MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Sulistiani dan teman saya. Nama saya Surineta dan ini teman saya. Nama saya Siska Septiani. Nama saya Renanto. Dalam materi ini, ada beberapa poin yang akan kami bahas. Di antaranya yaitu pertama, pengertian landasan, yang kedua, pengertian pendidikan, yang ketiga, pengertian pendidikan menurut para ahli, yang keempat, sasaran pendidikan, yang kelima, fungsi pendidikan, yang keenam, komponen-komponen pendidikan, dan yang ketujuh, jenis pendidikan. Pengertian landasan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau menjadi dasar dimulainya suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam bahasa Inggris, landasan adalah foundation, yang artinya fondasi, yang mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Fondasi merupakan bagian terpenting dalam suatu bangunan untuk mengawali suatu usaha. Jadi, landasan dapat diartikan sebagai tempat berpijak, fondasi, alas, sumber, dan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut S. Wojo Sawikto, bahwa landasan dapat diartikan sebagai alas, fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Istilah lainnya hampir sama adalah kata dasar atau basic. Arti kata dasar sebenarnya lebih dekat pada referensi pokok dari pengembangan sesuatu. Karena itu, kata landasan dengan kata dasar merupakan dua hal yang berbeda wujudnya, namun sangat erat hubungannya. Maka setiap ilmu yang berhubungan dan berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan merupakan hasil dari pemikiran tentang alam atau manusia. Kegiatan pendidikan apapun yang didasari atau dilandaskan dengan dasar nilai agama dan dibangun dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka dipastikan output atau keluaran pendidikan akan memiliki kualitas yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, universitas, atau magang. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut para pakar. Menurut Haji Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, maka pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Di samping itu, John Dewey juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan menurut J.J. Rouse menjelaskan bahwa pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kekanak-kanakan, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa. Di lain pihak, Umar Hamalik menjelaskan bahwa pendidikan adalah satu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan
dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang kemungkinan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Beliau menjelaskan juga bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti. Selanjutnya, menurut Profesor Ricci, pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks dan modern. Dan saya akan menjelaskan tentang sasaran pendidikan, di mana sasaran pendidikan itu sendiri adalah manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dasar pendidikan itu dimaksudkan untuk membantu peserta didik itu memahami dan memberdayakan potensi-potensi dirinya sendiri sebagai manusia. Kemudian daripada itu yang seperti dikatakan oleh Profesor Umar Tirta Raharjo dan S.L. Lasulo pada tahun 2005 menyatakan bahwa potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Analoginya seperti ini. Buah jambu akan menghasilkan buah jambu. Setelah buah tersebut ditanam, bijinya akan menumbuhkan tunas. Dan tunas tersebut jika dirawat dengan baik akan menjadi pohon jambu. Tidak mungkin kita menanam buah jambu lalu yang tumbuhnya adalah pohon mangga. Seperti itu analogika sederhananya. Dan perlu memahami bahwa seorang pendidik itu haruslah kompeten di bidangnya. Artinya pendidik itu harus benar-benar memahami profesinya dan untuk apa dia itu mendidik. Dia harus memahami betul apa itu manusia, kemudian dia juga harus memiliki gambaran yang jelas tentang visi misi dalam kependidikannya tersebut. Karenanya manusia itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Kita ambil contoh itu adalah hewan, kucing atau hewan-hewan lainnya. Mereka itu hanya menggunakan akal dan instingnya saja. Mohon maaf, hanya menggunakan, sedangkan manusia itu tidak. Manusia itu menggunakan akal, insting dan nalurinya, seperti itu. Hal tersebut disebut itu hakikat manusia. Mengapa demikian? Karena sifat-sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Maka pendidikan sendiri sering diartikan sebagai proses memanusiakan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak kepribadian peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Menurut Horton dan Han, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. Dan yang kedua yaitu membangun minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Sedangkan ada juga yang menurut David Popenoe, ia mengemukakan bahwa fungsi dari pendidikan yaitu satu, untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dan yang kedua, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial.
Yang ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Dan yang keempat, lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. Dan yang kelima, menjadi sumber-sumber inovasi di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, dibutuhkan komponen-komponen pendidikan agar pendidikan itu berjalan dengan lancar. Peserta didik akan mendapatkan pelajaran yang memuaskan jika komponen-komponen tersebut dipersyaratkan. Komponen tersebut diantaranya yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yaitu acuan atau pedoman untuk pemilih strategi pembelajaran. Tanpa tujuan, maka pendidikan tidak akan memiliki arah. Nah, setidaknya ada beberapa tujuan dalam pengajaran ini. Misalnya tujuan umum, tujuan khusus, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Yang kedua, guru. Guru itu harus memiliki karakter baik dan harus mencerminkan sikap baik, baik itu dalam perkataan maupun perbuatannya. Karena guru itu yang akan menjadi cerminan muridnya. Maka dari itu, guru bisa dibilang orang tua kedua setelah orang tua kita. Nah, yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik adalah peserta didik itu penting dalam media pengajaran ini, komponen pengajaran ini. Jika tidak ada peserta didik, maka siapa yang akan diajar? Semakin tinggi kemajemukan masyarakat, semakin tinggi pula perbedaan yang ada di dalam kelas. Nah, kemajemukan tersebut tercermin dari latar belakang, misalnya lingkungan, sosial budaya, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan tingkat kecerdasan. Oleh karena itu, para peserta didik adalah manusia muda yang perlu diperlakukan sebagai manusia oleh gurunya. Yang keempat, ada materi pengajaran. Materi pengajaran ini yang akan menjadi pembahasan dalam pengajaran. Materi pengajaran itu berupa formal dan informal. Yang formal itu berisi pelajaran dalam buku teks resmi, yaitu buku paket dan yang ada di sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Sedangkan materi informal itu berupa pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar. Jadi hal ini agar lebih aktual dan relevan, serta diharapkan agar peserta didik lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan. Yang kelima ada metode pengajaran. Metode pengajaran ini yaitu cara untuk menyampaikan informasi atau materi. Nah, agar interaksi dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan, maka dibutuhkan metode pengajaran yang tepat. Ketepatan metode akan mempengaruhi bentuk strategi pembelajaran. Yang keenam itu ada media pengajaran. Nah, keberhasilan pengajaran tidak bergantung sepenuhnya pada seberapa canggihnya media yang digunakan. Namun, terdapat faktor ketepatan dan keefektifan media yang digunakan oleh gurunya. Bill Gates pun mengatakan bahwa teknologi hanya sebagai alat dalam hal membuat siswa bekerja sama dan termotivasi, yaitu gurunya yang paling utama. Yang ketujuh itu ada faktor administrasi dan finansial. Nah, di sini yang termasuk dalam komponen-komponen ini adalah misalnya jadwal pembelajaran, kondisi gedung, dan ruangan belajar. Nah, serta yang lainnya itu termasuk dalam faktor administrasi dan finansial. Hal ini diperlukan untuk menunjang proses pengajaran yang terjadi. Nah, faktor ini akan membuat pengajaran lebih nyaman, lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis pendidikan. Apa aja sih jenis-jenis pendidikan itu?
Jenis-jenis pendidikan itu ada 3, yaitu yang pertama, jenis pendidikan formal, yang kedua jenis pendidikan non-formal, yang ketiga jenis pendidikan informal. Apa sih perbedaan dari ketiganya tersebut? Oke, yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya yaitu seperti taman kanak-kanak, Rawdatul Afla, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, universitas, politeknik, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Apa aja sih satuan pendidikan penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan non-formal? Yaitu yang pertama kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim. Yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal ini yaitu jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Yang termasuk dalam pendidikan informal yaitu pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.